Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 70200121066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem biologis pasif yang menghilangkan kelebihan bahaya yang tidak perlu atau berbahaya dari suatu organisme untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan internal dalam organisme dan mencegah kerusakan pada tubuh. Itu membentuk fitur penting dari autonomi manusia. Bagian tubuh manusia yang melakukan sistem ekskresi itu pada umumnya ada 4, yaitu kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang kulit dan ginjal. Kulit memiliki 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Dan kulit juga memiliki fungsi melapisi jaringan tubuh, membantu mengatur suhu, dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh serta melindungi tubuh dari panas dan infeksi bakteri. Kulit juga memiliki peran dalam ekskresi mengeluarkan cairan keringat. Cairan yang disebut keringat melalui kelenjar keringat yang terletak di dermis. Dermis membawa sejumlah kecil limbah metabolisme. Proses limbah metabolisme. Proses pencernaan dan penyerapan melepaskan nutrisi ke dalam aliran darah, tetapi kelebihan nutrisi garam, air mineral, serta obat-obatan dan racun juga dapat masuk ke aliran darah melalui sistem pencernaan. Pada manusia, organ utama yang terlibat dalam sistem ekskresi adalah ginjal. Sistem ekskresi manusia terdiri dari satu pasang ginjal kanan dan ginjal kiri, sepasang ureter dorita kanan dan ureter kiri, 3 kandung kemih. Untuk uretra ginjal terletak di perut. Di kedua sisi tulang punggung ginjal adalah unit filtrasi dasar yang terdiri dari dinding yang sangat tipis kapiler darah. Setiap kelompok kapiler terkait dengan kap ujung berbentuk tabung yang mengumpulkan urin yang disaring. Setiap ginjal memiliki sejumlah besar berdekatan. Produk limbah adalah limbah nitrogen yang dikumpulkan dari darah dalam bentuk urin. Urin yang dihasilkan melewati ureter ke kandung kemih. Urin disimpan dalam kandung kemih, dilepas keluar melalui uretra. Sebelum saya akan menjelaskan proses terjadinya urin dan ekskresi urin, saya akan menjelaskan bagian dan fungsi ginjal. Bagian ginjal itu ada 3, medula, korteks, pelvis ginjal, dan fungsi ginjal juga itu sebagai organ ekskresi utama untuk menghilangkan produk limbah metabolisme dengan menyaring darah. Proses pembentukan urin berlangsung dalam 3 langkah. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi. Filtrasi sekresi limbah nitrogen seperti asam, urat, urea dikeluarkan dari darah di ginjal. Proses urat pembentukan terjadi di nefron. Reabsorpsi, beberapa zat
seperti glukosa asam amino, garam, dan air utama yang disaring bersama dengan limbah nitrogen diserap kembali. Jumlah air yang diserap kembali tergantung pada kelebihan air dan limbah terlarut bersama dengan limbah sekresi. Sekresi yang diserap kembali, komponen limbah disekresikan ke dalam darah ketika urin mengalir melalui bak mandi. Bagian dari nefron pada ginjal, mekanisme berkemih urin yang terbentuk di ginjal masuk ke seluruh paru-paru yang disebut ureter, yang satu ujung ureter terhubung ke ginjal dan satunya lagi terhubung ke kantung kemih. Disimpan di kantung kemih sampai tekanan kandungan kemih menyebabkan ingin buang air kecil. Ketika mencapai tekanan untuk buang air kecil, keluar melalui uretra. Bagaimana kita bisa menahan kencing sampai mencapai keinginan untuk buang air kencing? Karena kandungan kemih berotot dan terkendali sistem saraf kita. Biasanya dapat mengontrol juga untuk buang air kecil. Proses buang air kecil disebut dengan proses buang air kecil. Jadi itulah tadi sistem ekskresi pada manusia. Jika masih memiliki kurang atau masih salah dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.